Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan senantiasa hadir dalam kehidupan kita semua. Perkenalkan, saya Andi Suseno, salah satu dosen AIK pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Islam Interdisipliner. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah MKI yang bersifat wajib bagi mahasiswa. Kuliah ini saya sampaikan dengan metode seminar dan tanya jawab. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Islam Interdisipliner memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 6 di program studi manajemen. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Islam Interdisipliner bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pandangan Islam terhadap ipteks, paradigma ilmu dalam Islam, dan dasar-dasar ekonomi Islam. Pada mata kuliah ini kita akan membahas paradigma ilmu dan ipteks dalam Islam yang dimulai dari kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, sejarah perkembangan ipteks dalam Islam, sejarah kemajuan peradaban ilmu dalam Islam, konsep dasar ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, ragam ekonomi Islam, sampai pada mahasiswa mampu menyusun penelitian yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini, seperti mampu mendeskripsikan peradaban ilmu dalam Islam, mampu menguraikan prinsip dasar ekonomi Islam, dan mampu merancang proposal penelitian ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku saya sendiri, yaitu Ilmu Manajemen dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian Islam dan Ipteks tulisan Taufik, kemudian Pengantar Ekonomi Islam dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diterbitkan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada buku, modul, dan juga referensi lainnya. Adapun sistem atau metode pembelajaran mata kuliah dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif, sehingga mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif di dalam kelas, misal dengan bertanya, menjawab soal, dan lain sebagainya. Maupun di luar kelas saat mengerjakan tugas ataupun belajar mandiri. Proses pembelajaran merupakan pembelajaran kolaboratif, teamwork, kemudian evaluasi dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS ataupun tugas diskusi kelompok, dan juga belajar mandiri. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni pembelajaran mata kuliah Islam Interdisipliner dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana dengan persentase penilaiannya meliputi 2 tugas, UTS dan juga UAS. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian kiranya informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Islam Interdisipliner. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya,
pagi hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum ya nanti sarapan ya. Baik, mengawali kuliah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, seperti biasa perkuliahan kita awali dengan tadarus terlebih dahulu. Boleh dibuka HP-nya atau cukup melihat slide di depan ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 208. Kalau lihat depan boleh. Nanti kita baca, saya baca, teman-teman ngikuti ya. Kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Ya, boleh Mbak Kirana ya? Mbak siapa? Desi. Mbak Desi. Mbak Desi boleh minta tolong dibaca artinya? Boleh. Ya. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat ini ya sengaja saya ajak teman-teman baca. Nah, ayat ini berkaitan dengan tema yang pagi hari ini akan kita pelajari bersama. Jadi pagi hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke materi, jadi materi ini teman-teman semuanya ini berdasarkan RPS, ya, pada sub CPMK 2 yang tujuannya adalah agar teman-teman mahasiswa mampu menguraikan prinsip dasar dari ekonomi Islam gitu. Nah, materi yang akan kita pelajari pagi hari ini pertama tentang tujuan hidup, kemudian ekonomi Islam dan rasionalitas, kemudian metodologi ekonomi Islam. Kita lanjutkan. Ini untuk referensi nanti teman-teman bisa dapatkan. Pertama tentang ilmu manajemen dalam Al-Quran dan Hadis, tulisan saya sendiri. Kemudian yang kedua, ini buku terbitan dari Bank Indonesia tentang pengantar ekonomi Islam. Baik, pertama teman-teman semuanya, tujuan hidup. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus punya yang disebut dengan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup adalah sesuatu yang ingin dicapai
dipertahankan atau dihindari dalam hidup seseorang. Itu sesuatu yang ingin dicapai, dipertahankan atau dihindari dalam hidup seseorang. Yang ingin dicapai apa? Sukses. Berarti yang ingin dihindari kegagalan. Kalau tujuan hidup itu ingin hidupnya itu kaya, berarti yang ingin dihindari kemiskinan, ya, dan seterusnya. Jadi itu. Nah, tujuan hidup ini bertujuan atau memiliki urgensi dalam memberikan arah. Jadi semakin baik tujuan hidup seseorang, maka arah hidupnya juga semakin jelas. Tapi ketika seseorang itu tidak punya tujuan hidup, maka arah hidupnya semakin tidak jelas. Jadi saya sering istilahkan, ya, orang yang tidak punya tujuan hidup itu, mohon maaf, ya bisa jadi seperti apa, Mas Pras? Seperti kambing. Ya hidup tapi tidak punya tujuan hidup. Ya makan, dia punya istri, dia punya rumah, dia sudah merasa cukup. Tapi manusia tidak seperti itu, ya. Karena manusia Allah ciptakan lebih dari sekedar hidup. Ketiga hal ini penting kemudian untuk diperhatikan, yang akan menentukan bagaimana sudut pandang seseorang. Pertama, agama. Kedua, ilmu atau pendidikan. Yang ketiga adalah lingkungan atau circle, bersama siapa dia bergaul, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini world view Islam, ya, sebagai seorang muslim kita punya, ya, mestinya kita punya sudut pandang atau world view. Nah, cara world view Islam itu adalah cara pandang terhadap kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam, baik Al-Quran maupun hadis. Karena sumber ajaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, dua hal itulah yang kemudian menjadi penentu bagaimana sudut pandang kita terhadap kehidupan. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, agama Islam adalah agama yang ajarannya itu meliputi seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya persoalan ibadah mahdoh, ya, sholat, puasa, zakat, haji, tapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Ya, makanya Islam itu juga bisa disebut sebagai way of life, jalan hidup. Maka orang Islam, jalan hidupnya mestinya didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, ini ajaran agama Islam meliputi seluruh aspek kehidupan yang tidak memisahkan antara persoalan akhirat dan dunia. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak memisahkan antara kehidupan akhirat dan dunia. Islam adalah agama yang memandang kehidupan manusia secara integral, satu kesatuan. Akhirat sebagai tujuan akhir, dunia sebagai ladang untuk beramal. Nah, mestinya, ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjalani kehidupan itu mestinya ini seperti ini, seperti gambar ini. Ini bagaimana? Seimbang. Kalau akhirat itu kita kejar, maka dunia juga kita kejar. Kalau akhirat 100%, maka dunia juga 100%. Nah, dibalik juga begitu. Kalau dunia 100% menjadi motivasi hidup kita, dunia itu apa misalnya? Ya, kerja yang bagus, keluarga yang baik, harta yang melimpah, apalagi? Apa Mas Abi? Ya, dan seterusnya, ya. Kalau itu menjadi motivasi hidup kita, mestinya akhirat juga tidak kalah hebatnya motivasi kita untuk mengejarnya. Jadi jangan sampai dunia dikejar, akhirat ditinggal. Kejarlah akhirat, dunia kau dapat mestinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebagaimana ayat yang tadi kita baca di sini, jadi Allah memerintahkan kita untuk menjalankan atau memahami
menjalankan, memasuki ajaran agama Islam itu secara kafah. Secara apa? Kafah. Kafah itu menyeluruh, totalitas, tidak setengah-setengah. Udkhulu fis silmi kafah. Ini ya. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, ajaran Islam itu disebut dengan syariah. Syariah itu seluruh komponen ajaran agama Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik yang berkaitan dengan ibadah mahdhah disebut dengan hablum minallah, ataupun yang mengatur bagaimana interaksi dengan sesamanya disebut dengan hablum minannas. Maka hablum minallah vertikal dan hablum minannas secara horizontal itu keduanya telah diatur oleh syariat Islam dan keduanya harus seimbang dalam menjalankannya. Nah, ajaran agama Islam sendiri teman-teman itu meliputi berapa hal? Ada yang masih ingat? Mungkin materi semester 1 kali ya. Iya, Mbak. Semester 1. Masih ingat enggak ajaran agama Islam itu meliputi apa saja? Mbak Alia. Ada ini akidah, terus akhlak, betul, terus akhlak, terus ibadah, betul, terus yang keempat muamalah. Nih ya, akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Nah, kira-kira pertanyaannya, persoalan kan hari ini kita membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ya, dasar ekonomi Islam itu apa? Apakah itu juga diajarkan dalam Islam? Kira-kira persoalan ekonomi itu masuk ke ranah apa? Masuk ranah muamalah, betul. Ini ya. Jadi persoalan ekonomi itu masuk ranah muamalah. Ini yang harus menjadi pemahaman kita bahwa kaidah dalam persoalan ekonomi ya atau persoalan muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah illa madalla dalil ala tahrimihi. Jadi hukum asal dari persoalan muamalah itu adalah boleh. Jadi kalau ekonomi masuk persoalan muamalah, maka ekonomi itu hukumnya boleh. Hal yang berkenaan dengan persoalan ekonomi itu contohnya apa? Jual beli. Jual beli itu persoalan ekonomi kan? Apa? Ya, aktivitas dasar ekonomi itu kan jual beli. Berarti jual beli itu hukumnya kecuali ada yang melarang, ada dalil yang melarang. Ya, dalil yang melarangnya apa? Misalnya dalam jual beli tidak boleh riba. Ya, riba misalnya. Curang. Terus apa lagi? Nipu. Apalagi Mbak Uswatun? Yang nggak boleh dalam aktivitas jual beli itu apa? Ya, jual beli yang tidak jelas barangnya. Misalnya jual beli apa? Sapu. Kalau sapu itu jelas dilarang ya. Jual beli yang jelas, yang tidak jelas itu apa? Jual beli buah-buahan yang masih di atas pohon. Iya, udah matang belum? Kelihatannya kuning. Ya, kuning mungkin busuk, ya. Ya bisa jadi. Jual beli buah yang masih di dalam tanah. Ya. Misalnya apa? Singkong. Tapi itu contohnya satu, pohonnya besar, setelah digali, besar-besar buahnya. Tapi apa ya, seluruh buah dari pohon singkong itu buahnya seperti itu? Belum tentu, bisa jadi busuk, bisa jadi dimakan tikus. Itu namanya jual beli goror. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi secara umum jual beli boleh. Oke. Yang online maupun yang offline boleh. Ya. Nah, ini kaitannya dengan ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu apa? Ekonomi Islam ya dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-iqtisad. Al-islami. Ya. Jadi iktisad sendiri itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikannya dan mengkonsumsinya. Kalau sederhananya begini.
Nah, nih aktivitas ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi sudah ada rule, ada aturan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang menjalankan aktivitas ekonomi. Dan tadi kita sudah memahami bahwa Islam itu way of life. Jadi Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita sholat, tapi juga mengatur bagaimana kita melakukan aktivitas yang lainnya, termasuk aktivitas ekonomi. Supaya jelas. Oke, saya lanjutkan. Nah, tentang metodologi ekonomi Islam. Nah, ilmu ekonomi itu karena prinsipnya boleh, ya, maka boleh dikembangkan selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi Islam atau syariat Islam. Jadi ini, oke, paham ya? Nah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berhadapan, ya, dengan salah seorang sahabat yang sedang melakukan aktivitas pertanian. Ya, maka ketika itu Rasulullah hanya menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tanya kepada Nabi, tapi Nabi menjawab kalian lebih tahu tentang persoalan duniamu. Intinya silahkan, ya, persoalan ekonomi dikembangkan seluas-luasnya. Yang penting tidak kontraproduktif dengan ajaran agama Islam. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, mungkin barangkali ada yang bertanya di antara teman-teman dari materi yang sudah saya sampaikan. Mas Indrawan mungkin ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Indra Nazar, NIM 206. Izin bertanya Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terkait dengan tujuan hidup Islam atau Muslim, ya Pak? Ya. Mungkin tadi saya mengacu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, ya Pak? Ya. Mungkin jika tujuan hidup seseorang Muslim yang sudah tadi dijelaskan dalam surat Az-Zariyat, mungkin bagaimana konsep ini bisa diterjemahkan Pak dalam kehidupan modern yang penuh tuntunan duniawi, seperti karir, teknologi, dan hiburan Pak? Seperti itu Pak. Ya. Dalam surat Az-Zariyat, terima kasih sebelumnya Mas Indrawan atas pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Ya. Surat Az-Zariyat ayat 56 itu berisi tentang tujuan Allah menciptakan manusia. Bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa secara keseluruhan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Maka pada hakikatnya seluruh aktivitas kita arahkan untuk beribadah. Ibadah yang pertama itu yang sifatnya itu mahdhah, salat, puasa, haji, zakat. Yang kedua ibadah dalam rangka menunaikan amanah sebagai khalifah. Maka kalau dalam hal ini ketika Mas Indrawan bertanya bagaimana konsep ibadah di era kehidupan yang global, misalnya saya mau mengembangkan ekonomi atau teknologi bahkan, maka niatkan seluruh aktivitas tersebut untuk menunaikan amanah sebagai khalifah. Dulu saya pernah menyampaikan, kalau tujuan hidup kita itu untuk diri kita sendiri, maka power yang akan kita keluarkan itu bisa jadi ya kecil. Tapi ketika tujuan hidup kita itu untuk orang lain, untuk kebermanfaatan orang banyak, maka energi yang akan kita keluarkan, energi yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu semakin besar. Kira-kira begitu Mas Indrawan jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, terakhir mungkin ini ada beberapa hal teman-teman semuanya. Ini tujuan ekonomi Islam, ya, tujuan akhirnya adalah ini ya, untuk falah, menghadirkan falah. Falah itu kebahagiaan, kesejahteraan hidup manusia. Itu tujuan dari ekonomi Islam. Jadi kalau ada dia melakukan aktivitas ekonomi kok satu untung satu rugi, itu berarti tidak didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, aktivitas ekonomi itu harus menguntungkan keduanya. Maka judi dilarang karena akan merugikan sebagian. Slot dilarang karena hanya akan menguntungkan sebagian. Harus untung dua-duanya. Ya. Kalau jual beli, satu dapat barang yang sesuai dengan ekspektasi, satunya dapat uang. Gitu. Nah, bahagia dunia dan akhirat.
Terakhir, mohon nanti teman-teman bisa kerjakan. Ya ini boleh bantu dijawab mungkin pertanyaan pertama, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Boleh dijawab Mbak yang belakang, Mbak siapa? Yang baju putih? Rika. Oke. Jadi Cilacap ya. Rika gitu. Mbak Rika menjadi khalifah. Mungkin ada yang bisa bantu menyempurnakan. Ada dua tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, Mas. Ya. Yang pertama untuk beribadah, yang kedua menjadi khalifah. Oke, terima kasih. Pertama untuk beribadah, kedua menjadi khalifah. Pertanyaan kedua, apa yang mempengaruhi tujuan hidup seseorang? Boleh bantu dijawab Mbak Nel Fioni. Yang poin kedua, apa yang mempengaruhi tujuan hidup seseorang? Jalan hidup. Ada yang bisa bantu jawab? Lingkungan salah satunya. Apa yang mempengaruhi tujuan hidup seseorang? Lingkungan. Bisa dipahami semuanya? Nah, terima kasih. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.